Imam Mahdi adalah seorang kesatria yang sama dengan Satrio Piningit, sama-sama berjuang, menumpas kezaliman di muka bumi ini. Ciri-ciri kemunculannya pun sama, di saat dunia sudah kacau balau. Mari kita bahas siapa sebenarnya Imam Mahdi. Sing lelakon dewasaning jagat raya panase hawa nuwuhke nafsu angkara pangangkae angakai ing pawana tan eling marang korbane. Al-Imam Al-Mahdi, seorang pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah seorang Muslim berusia muda yang akan dipilih oleh Allah untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Dikatakan bahwa ia menjadi pemimpin yang jujur dan adil, menggunakan harta kekayaannya yang berlimpah untuk kemajuan umat. Dalam Syiah 12 Imam, Mahdi mengacu pada Muhammad Al-Mahdi, Imam ke-12 Syiah, putra Hasan Al-Askari. Di antara Sunni, perawi terkenal telah meriwayatkan Mahdiaits tentang kabar baik Mahdi dari Nabi Islam. Berbagai pandangan dan hadits telah diriwayatkan tentang Mahdi dari perawi dan ulama Sunni. Dalam riwayat-riwayat ini, Imam Mahdi sebenarnya adalah sebuah nama gelar sebagaimana halnya dengan gelar Khalifah, Amirul Mukminin dan sebagainya. Imam Mahdi dapat diartikan secara bebas, bermakna pemimpin yang telah diberi petunjuk. Dalam bahasa Arab, kata imam berarti pemimpin, sedangkan Mahdi berarti orang yang mendapat petunjuk. Nama sebenarnya seperti yang disebutkan dalam hadis, ia bernama Muhammad, seperti nama Nabi Muhammad. Nama ayahnya pun sama seperti nama ayahnya Rasulullah, yaitu Abdullah. Jadi, nama aslinya adalah Muhammad bin Abdullah. Menurut penjelasan Rasulullah, yang ia terima melalui wahyu, bahwa Mahdi dikatakan berasal dari umat Muhammad, memiliki kening lebar, berhidung panjang dan mancung, dan umur kekhalifahannya berumur 7 tahun, dan ia masih keturunan dari anak cucu Nabi Muhammad. Kemunculan Imam Mahdi bukan karena kemauan Imam Mahdi itu sendiri, melainkan karena takdir Allah yang pasti berlaku. Bahkan ia sendiri tidak menyadari bahwa dirinya adalah Imam Mahdi, melainkan setelah Allah mengislahkannya dalam satu malam, seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis berikut. Al-Mahdi berasal dari umatku, yang akan diislahkan oleh Allah dalam satu malam. Hr. Ahmad dan Ibnu Majah. Kemunculan Imam Mahdi akan didahului oleh beberapa tanda-tanda sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis. Mahdi akan muncul ketika banyak perselisihan antar manusia dan banyaknya gempa. Baitullah akan diserang oleh suatu pasukan, tetapi bagian tengah pasukan tersebut akan ditelan bumi. Seseorang akan dibayat di antara makam Ibrahim dengan sudut Ka'bah. Suatu pasukan yang datang dari negeri Syam, menuju Baitullah untuk mengejar seorang lelaki yang dilindungi oleh Allah. Dalam hadis yang disebutkan di atas, Imam Mahdi akan memimpin selama 7, atau 8 atau 9 tahun. Semasa kepemimpinannya, Imam Mahdi akan membawa kaum muslimin untuk memerangi kezaliman, hingga satu demi satu kezaliman akan tumbang, takluk di bawah kekuasaannya. Kemenangan demi kemenangan yang diraih, Imam Mahdi dan pasukannya akan membuat murka Dajjal,
sehingga membuatnya keluar dari persembunyian, dan berusaha membunuh Imam Mahdi serta pengikutnya. Maka Allah akan menurunkan Nabi Isa dari langit yang bertugas membunuh Dajjal. Imam Mahdi dan Nabi Isa akan bersama-sama memerangi Dajjal dan pengikutnya, hingga Dajjal mati ditombak oleh Nabi Isa di pintu Lut, dalam kompleks Masjid Al-Aqsa. Sing lelakon dewasaning jagat raya